Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wono Ireng. Desa ini tidak tercatat di peta manapun. Orang-orang di sekitarnya menyebutnya Desa Penari Gelap. Konon, tempat ini pernah menjadi lokasi pertunjukan tarian ritual yang sangat sakral, yang dulunya dilakukan oleh para penari pilihan. Namun, sebuah tragedi terjadi puluhan tahun silam. Dalam sebuah pertunjukan besar, di tengah alun-alun desa, salah satu penari utama meninggal secara misterius. Sejak saat itu, pertunjukan dihentikan dan desa itu perlahan-lahan menghilang dari ingatan dunia luar. Di tengah desa itu, berdiri sebuah pohon Kamboja tua yang menjulang tinggi. Daunnya rimbun dan bunga putihnya berjatuhan hampir setiap hari, seakan tak pernah habis. Pohon itu terletak tepat di tengah alun-alun yang kini sepi, ditinggalkan dan dikelilingi oleh rumah-rumah kosong yang tertutup rapat. Namun, yang membuat pohon itu berbeda dari pohon Kamboja lainnya adalah larangan turun-temurun. Jangan pernah tertawa di pohon Kamboja itu, apalagi saat malam Jumat. Larangan itu ditulis di sebuah papan kayu tua, dipaku di pohon. Hurufnya sudah mulai pudar, namun tetap terbaca. Banyak yang mengabaikan larangan itu, terutama pendatang yang tidak tahu apa-apa. Salah satunya adalah Dimas, mahasiswa dari kota yang datang ke Wono Ireng untuk penelitian budaya dan sejarah ritual Jawa kuno. Ia mendengar tentang desa penari gelap dari sebuah blog horor yang tersebar di internet. Blog itu mengisahkan bahwa pernah ada penari yang menari tanpa henti selama 3 hari 3 malam, sebelum akhirnya jatuh dan meninggal dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke arah pohon Kamboja. Malam itu, Dimas menginap di rumah Pak Karta, satu-satunya orang tua yang bersedia menampungnya. Rumah Pak Karta terletak di pinggiran desa, dekat dengan sawah dan jauh dari alun-alun. Pak Karta tinggal sendiri. Anak dan istrinya sudah lama pindah ke kota. Ia dikenal sebagai juru kunci desa yang masih menjaga adat dan batas-batas tak terlihat. Sebelum tidur, Pak Karta memperingatkan, "Mas Dimas, kalau besok malam Jumat, jangan keluyuran ya. Dan satu lagi, jangan duduk, apalagi ketawa di pohon Kamboja di alun-alun desa." Dimas hanya mengangguk sopan. Ia mengira itu hanyalah mitos belaga, cerita lama yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun rasa penasarannya tak terbendung. Ia merasa sebagai peneliti, ia harus membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah tahayul. Malam Jumat pun tiba. Setelah makan malam dan melihat Pak Karta tertidur, Dimas diam-diam membawa kamera, senter dan buku catatannya. Ia berjalan perlahan menuju alun-alun desa, mengikuti jalan setapak yang kini dipenuhi semak dan rumput liar. Langit malam itu mendung tanpa bintang, dan hanya diterangi bulan separuh yang tersembunyi di balik awan. Ia tiba di alun-alun sekitar pukul 11 malam.
Pohon Kamboja tua itu berdiri megah dalam keheningan. Di bawahnya ada bangku kayu tua yang sudah lapuk, namun masih kokoh untuk diduduki. Dimas duduk di sana, menyalakan kameranya, dan mulai merekam suasana sekitar. Suasana malam hanya diisi oleh nyanyian serangga dan sesekali suara angin yang menggoyang dedaunan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan, samar-samar namun perlahan semakin jelas, diikuti oleh suara langkah kaki yang bergerak pelan, seirama seperti seseorang sedang menari. Dimas mendongak, matanya mencari sumber suara itu, namun tak ada siapapun. Hanya bayangan pohon dari rumah kosong di sekelilingnya. Dimas tertawa kecil. Ia mengira itu adalah prank dari warga. Ia menyalakan kamera, lalu berseru sambil tertawa. "Halo, kalau ini prank, saya ketahuan." Detik itu juga, udara di sekitarnya berubah dingin. Sangat dingin, napasnya mulai terlihat seperti uap putih. Bunga Kamboja yang tadinya berguguran pelan, kini jatuh dengan suara keras, seperti dilempar. Dimas melihat sekeliling dengan panik, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari arah panggung terbengkalai di sisi alun-alun, muncul sosok wanita. Ia menggerakkan pakaian adat. Ia mengenakan pakaian adat Jawa berwarna merah dan emas. Rambutnya disanggul rapi dan tubuhnya bergerak perlahan, menari dalam irama yang aneh. Tidak sepenuhnya mengikuti gamelan, namun seperti menyatu dengan suasana. Wanita itu berjalan perlahan ke pohon Kamboja, kepalanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan. Saat ia semakin dekat, Dimas mencoba menyapa, namun suaranya tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya gemetar. Kamera di tangannya merekam semuanya dengan goyah. Ketika penari itu mengangkat wajahnya, Dimas menjerit dalam hati. Wajah itu tak punya mata, tak punya hidung, hanya mulut besar yang tersenyum lebar. Terlalu lebar, tidak wajar untuk wajah manusia. Senyum itu seperti sedang mengejek atau menirukan tawa. Dimas mencoba berdiri, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Wanita itu terus menari mengelilinginya. Gamelan semakin keras, seperti berasal dari segala arah. Setiap putaran tariannya, angin berputar mengiringinya. Dimas mulai menangis dalam diam. Ia sadar, larangan itu nyata. Ini bukan dongeng. Ini bukan mitos. Kamera yang ia pegang akhirnya terjatuh ke tanah. Gambar terakhir yang terekam hanyalah sepasang kaki penari dan bunga Kamboja yang terus berjatuhan seperti hujan. Lalu layar menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Dimas di bawah pohon Kamboja. Namun tubuh Dimas tidak pernah ditemukan. Hanya ada bunga Kamboja berserakan dengan jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan gelap di belakang desa. Pak Karta hanya bisa duduk diam menatap kamera itu. Lalu membungkusnya dengan kain putih, menguburnya di belakang rumah seperti yang biasa dilakukan pada benda-benda terkutuk. Sejak saat itu, larangan semakin diperketat. Warga menambah pagar bambu di sekitar alun-alun dan
Cerita tentang Dimas menjadi pelajaran. Siapapun yang tertawa di pohon Kamboja akan ditertawakan kembali oleh mereka yang sudah lama menari di dalam gelap. Tak ada yang tahu kemana Dimas dibawa. Namun, sebagian warga percaya Dimas kini menjadi bagian dari penari-penari yang tak terlihat, yang hanya muncul saat malam Jumat, menari dalam gelap, mengiringi gamelan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang melanggar batas. Dan setiap kali terdengar suara tawa dari arah alun-alun, warga hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, berdoa dalam diam, dan berharap bukan mereka yang akan didatangi berikutnya.